For now, as I know, he's still our player. So now it's we have the break now. Post press conference pertandingan ke-17 derby Super League 2025-2026 antara PSM Makassar melawan Bali United. Good evening once more again. Selamat malam. Selamat datang. First of all, I would like to say thank you to the fans which came today to the game. They were supporting us all the game, and we all understand that they are not happy with the results. Last 4 games, we are trying to change something. We are trying to be more attacking. We are trying to create more chances. We are trying to have more possession. Sometimes like the first impact is good, but then if you go deeper, it's a process and it's taking some time. So maybe this is why we are doing some easy mistakes. We are obtaining goals from set pieces. We are obtaining goals from the first minute, giving the opponents maybe easy goal. Not many chances, but when they have the chance, they score. Opposite, when we have the chances, we are not scoring. So we are still trying to find the formula how to convert the chances which we have. Because even today, even we play 10 players, we had maybe more chances than opponent to score the goal. So maybe the good game could finish maybe 3-3, 4-4. So key moments of the game, first goal, we were trying to surprise opponent from the kickoff, to create opportunity to press them, to put pressure on them. From the throwing of opponent half, they scored the goal. So it was the first moment which was not good for our confidence, and second moment was the red card for Lassi. So when you play with 10 players, you try to give the boys idea how to still manage the game. If we would not be the first one to score the goal, it would be one player less, but chances will be created again, we didn't score. So that's why we did not win. I can say the players put everything what they had today. They were fighting. You know that PSM logo and slogan is Evako. That is, let's fight, be brave, fight back, and many of these things was there. But sometimes God is testing us. Sometimes God is giving us a hard time. But we will not give up. We will not give up. We recover. We will give players some rest to rest. Some players are not 100% fit. What about the injuries? Not about the fitness, but injuries. Some of them they were playing with the injuries. So I believe now we have time to recover and to start strong the second leg. Terima kasih. And sorry if I was wrong a bit. Thank you. Pertama saya ingin berterima kasih kepada fans yang telah datang ke pertandingan yang memberikan dukungannya sepanjang pertandingan kepada kami, dan kita paham bahwa mereka tidak senang, tidak bahagia dengan hasil yang kita dapatkan di pertandingan terakhir. Di sini kita sedang mencoba untuk merubah sesuatu, untuk mencoba lebih memainkan sepak bola menyerang dan membuat peluang dan menguasai bola lebih. Dan mungkin impact yang pertama mungkin kita mendapatkan hal yang bagus, namun saya ini adalah proses yang kita harus jalani, dan kita melakukan kesalahan mudah, memberikan kesalahan mudah kepada lawan, dan kita memasukkan dari kesalahan tersebut. Dan kita sebenarnya juga membuat peluang, kita tidak mencetak dari banyaknya peluang yang kita lakukan tersebut. Kita sedang mencoba menemukan formula untuk bagaimana caranya menggunakan banyaknya peluang yang kita ciptakan. Bahkan di pertandingan malam hari ini yang mana
10 pemain dari PSM Makassar melawan 11 pemain Bali United, saya kira kita lebih banyak menciptakan peluang daripada mereka. Dan momen kunci dari pertandingan adalah di awal pertandingan kita mencoba untuk memberikan throwing kepada mereka, membawa bola ke lapangan lawan dan mencoba untuk memberikan tekanan di atas. Namun dari throwing mereka bisa, pertahanan kita bisa bocor dan kita kemasukan dari gol cepat dari situ. Dan juga momen kunci dari pertandingan adalah pada saat Lasi mendapatkan kartu merahnya. Tentu ini sangat berpengaruh pada percaya diri kita, dan kita tidak mencetak peluang-peluang yang kita miliki. Terkait dengan usaha daripada pemain, saya bisa bilang bahwa pemain memberikan segalanya di pertandingan malam ini, meskipun kita bermain kurang satu orang, dan ada hal-hal yang kita bisa ambil makna dari Ewako itu, untuk berani, untuk memberikan segalanya, untuk berjuang. Dan saya kira hal-hal ini ada di pertandingan malam hari ini, meskipun kita bermain kurang satu orang. Dan mungkin ini cara Tuhan untuk memberikan ujian kepada kita dengan hasil-hasil ini. Namun saya percaya kita tidak akan menyerah, dan kita akan mencoba bangkit kembali. Dan ada jeda setelah pertandingan ini, kita akan mencoba memulihkan diri. Ada pemain-pemain yang bahkan sempat bermain dengan cedera. Kita akan mengecek kondisi mereka, dan mudah-mudahan dengan waktu yang kita punya mereka bisa pulih, dan saya percaya kita akan start dengan benar dan dengan kuat di putaran kedua nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini saya mewakili rekan-rekan pemain. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada seluruh supporter yang hadir di pertandingan malam ini, dan juga teman-teman yang mengadakan nobar di luar sana. Terima kasih. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dengan hasil ini. Tentu seluruh supporter kecewa. Bukan hanya supporter, kami di sini pun sangat kecewa, manajemen kecewa, dan keluarga kami pun sangat kecewa dengan hasil ini. Tapi kami tidak akan menyerah, kami akan bangkit dan mengevaluasi diri untuk menghadapi putaran kedua. Terima kasih. Mengenai pertandingan tadi, gawang PSM ini kembali kebobolan di menit awal, dan itu selalu berulang. Pertandingan sebelumnya juga selalu kebobolan di menit awal. Apa penyebabnya? Kemudian di babak terakhir ini ada 2 kartu merah, 4 kartu kuning, dan itu juga selalu diterima oleh pemain-pemain PSM Makassar. Thank you for the question. Conceding or obtaining goal in early minutes, I don't agree fully, because last game in Borneo we scored first. So and with Persib we conceded about 25 minutes from the corner. So I don't think that it's problem of concentration for the start of the game. More for me, it's about the defending or rest defense when we attack. This is what we still need to correct. And generally, it's about the clean sheet. I always tell players, last 5 games, 6 games, let's have the clean sheet. And I think last game was Dewa, then we had when we won, and then from that game we were not able to keep the clean sheet. So we try to change goalkeeper today to give the chance result, because I also need to see him in the games. What was the other question? Yeah, yellow cards, red cards. Yes, I agree. I would not say it's about discipline, but we wanted to win the game today. So the players were fighting, maybe more aggressively than necessary.
I can discuss again that opponent was also aggressive today, also fighting, and I would say some yellow card were too early. Opposite yellow card maybe were not given. So yeah, sometimes it's also how referee control the game, and sometimes it's about the experience when to attack opponent and when to not attack. So generally, I agree with you. We should not have so many yellow cards, and I believe it's even the red cards we should control. So if you have yellow card, you should not do the second yellow card, and second red card was also unnecessary. So this is something that we need to address in this season. Kemasukan di menit-menit awal, saya kira saya tidak setuju dengan Anda karena kita hanya memasukkan di pertandingan ini di menit awal. Di Borneo kita menggolin pertama, memasukkan gol pertama, dan di Bandung kita tidak memasukkan di menit awal. Saya kira ini bukan masalah dari konsentrasi, ini lebih masalah ke spesifik bertahan dan organisasi pertahanan pada saat tim menyerang, lebih spesifik ke situ. Dan juga saya membicarakan soal clean sheet selalu dengan pemain, mulai dari saya datang dan start mulai dari 5 pertandingan yang lalu, kalau tidak salah saat kita melawan Dewa. Di pertandingan tersebut, mulai dari Dewa kita bisa melakukan, tampak mampu melakukan pertandingan tersebut, namun pertandingan selanjutnya kita tidak bisa mendapatkan gizi tersebut. Dan hari ini juga kita melakukan perubahan, yaitu dengan memainkan Reza, karena juga saya harus lihat bagaimana Reza ketika dia bermain di starting eleven. Terkait dengan kartu yang didapatkan, saya kira ini bukan masalah disiplin. Tentu di pertandingan kalian bisa lihat bahwa kita ingin sekali memenangkan pertandingan dengan segala kondisi yang ada. Mungkin kita lebih agresif daripada yang seharusnya di pertandingan, dan itulah yang terjadi. Dan kartu merah, saya kira ini terlalu cepat. Kartu pertama yang diberikan wasit terlalu cepat diberikan oleh wasit. Saya kira ini caranya wasit mengontrol permainan. Dan di pertandingan tadi saya kira kita harusnya lebih punya pengalaman untuk mengontrol situasi seperti ini. Kapan kita harus menyerang bola, kapan harus menyerang lawan, datang ke lawan, dan kita tidak lakukan ini. Dan pada saat Anda mendapatkan kartu kuning pertama Anda harusnya bisa berpikir untuk mengontrol diri Anda untuk tidak mendapatkan kartu kuning kedua. Dan ini sesuatu yang memang kita harus tekankan dan sampaikan lagi pemain ke pertandingan selanjutnya. Coach, tadi melihat performa PSM di laga tadi ini, bisa dibilang performanya tidak bagus atau lagi di bawah underperform seperti itu. Dan dari pengamatan tadi di lapangan ini, kerap pemain PSM ini kehilangan bola karena salah umpan. Apakah itu akan menjadi evaluasinya, dan selanjutnya apakah dengan kesalahan-kesalahan itu coach kecewa dengan pemain, karena tadi di sela-sela pertandingan coach sempat menunjukkan ekspresi yang marah gitu. Thank you for the question. I don't think that. I think I don't have the proper translation just to understand exactly your question. But if you are asking about the controlling the game, possession, how we keep the ball. I don't think this is the problem. Opposite, we were able to play even when we were 10. We were one player less, and we were still able to play because I believe the players which we have, Gretson, Dai, Savi, Apam, the other players which are one of the best midfielders in this league.
and I believe that this is something what we have good, and this is something what we can use, and we use it in other games. Sometimes the fixtures we played very strong teams. Today we again played without one player, which is very important for us. So sometimes the small details are deciding how we play. So I don't have any complaint about our midfield play or how we play in the midfield. My concern still is to score the goals. Chances are there. If you go again, Alex shot first half, Alex opened second half, Medina chance, free kicks, Alex corners, Neto could score again by the header. So we have good possession and we are creating chances, but we are not scoring. And by the way, I didn't see last time with the Chelsea of Manchester United, so I know you are happy that Coach Amorim is Kita mengontrol permainan ya. Jadi coach tidak mengatakan, tidak melihat bagian yang mana Anda melihat dia kecewa, tidak ada itu. Jadi coach mengatakan bahwa kita mengontrol permainan, kita bisa bermain meskipun dengan 10 pemain ya, dan kita menggunakan Dai, Arfan, Gleison di tengah, dan mereka bekerja dengan baik. Dan mereka adalah salah satu midfielder terbaik di liga ini, di negara ini. Dan ini adalah hal bagus yang memang kita harus tetap gunakan. Kita harus gunakan mereka dengan kualitas mereka. Saya kira di pertandingan tadi detail-detail kecil sangat berpengaruh sama permainan. Terkait lini tengah, saya tidak punya komplain terhadap mereka. Di pertandingan tersebut juga kita mempunyai peluang, ya, banyaknya peluang yang disebutkan oleh coach tadi, peluang dari Alex, peluang dari Neto, peluang dari Medina, dan kita mengontrol possession. Namun kita tidak bisa cetak, itu saja. Saya tidak lihat hanya memakai jersey Manchester United dan ini gara-gara kabar Amorim langsung ini ya, Coach, terakhir ini Coach, sebelum laga tadi ini ada beredar di media sosial, ini ada rumor terkait Abu Kamara ini yang justru dikabarkan meninggalkan SM di akhir paruh musim ini. Apakah itu rumor itu benar atau bagaimana? For now, as I know, he's still our player. So now it's we have the break now. So I don't know how will be the situation, but for now he's still our player, and let's see if he will continue or not. Untuk sekarang saya bisa katakan bahwa dia masih pemain PSM, dan kita akan punya jeda ditetapkan selama putaran kedua. Saya tidak tahu bagaimana kepastiannya nanti ke depannya, tapi untuk sekarang dia masih pemain PSM.